Inilah kisah Kenshin, seorang pemuda kaya yang menyamar kerja sebagai cleaning service. Versi Kaori TV, episode 190. Rena yang melihat Kenshin berdiri, ia pun memperhatikan temannya itu mengambil sesuatu dari balik sakunya, yang ternyata sebuah handphone. Si Rena itu tersenyum, sambil ia berkata pada Kenshin, "Kamu udah ganti HP ya Ken? Nggak pakai yang lama?" Kenshin menjawabnya, "Bukan itu maksudnya, ini, ada yang mau aku tunjukkan ke kamu." Si Rena mendengarnya, Kenshin mulai duduk lagi. Lalu, ia membuka galeri di handphone itu. Kemudian, dicarilah sebuah video yang kemarin malam direkam oleh Iwan. Kenshin menemukannya. Lalu, ia berkata, coba Ren, kamu lihat video ini. Ada hubungannya kagak dengan tempat ini?" Handphone itu diberikan ke Rena. Si Rena pun menerima. Lalu, ia melihat sebuah video yang ditunjukkan Kenshin itu. Ketika dilihatnya, si Rena jadi terkaget dibuatnya. Ia menjadi terkejut saat mengetahui rekaman ini sangat penting baginya. Sampai-sampai ia tak sabar hati, langsung saja memanggil semua orang yang berada di belakang yang sedang bekerja itu. Alhasil, saat mendengar seruan itu, mereka pun segera menghampiri Rena. Saat mereka datang, rekaman itu segera diperlihatkan. Jadinya, sebagian dari karyawan itu langsung menjadi marah, lalu bicara, "Ini berarti masalahnya sudah direncanakan. Mbak Rena, kita harus melawan. Kalau bisa, kita laporkan saja ke pihak yang berwenang. Ini tentang hal yang tak menyenangkan, yang menyangkut masalah penipuan." Kenshin terdiam, hanya memperhatikan. Karena di samping kanan, kiri, depan belakang, banyak orang yang mengitarinya. Yang tak lain, mereka semua adalah pekerja restoran ini. Si Rena sendiri, karena melihat hal itu, ia sampai terlupa akan Kenshin sesaat. Kemudian, ia berucap, "Kenalin ini, teman sekolahku, di SMP dulu. Namanya Kenshin." Semua yang ada di situ langsung menyapa, tersenyum ke Kenshin. Lalu, Kenshin ditanya oleh Rena, "Ken, kamu kok bisa dapat video ini? Dari mana ya asalnya?" Ini sangat penting sekali bagi restoran ini, karena orang inilah yang tadi pagi memberi peringatan, serta yang mengancam. Kenshin pun menjawab, "Oh jadi gitu ya, berarti mereka orangnya." Ceritanya, video ini tak sengaja diambil saat kemarin malam, aku dan temanku ketika lewat tempat ini, kemudian berhenti sejenak untuk melihat restoran kamu ini. Saat itu temanku yang bernama Iwan pinjam HP ini, lalu ia nyalakan kameranya, sekedar merekam saja apa yang ada di sekitar. Begitu ceritanya Ren. Mereka semua pun yang berdiri di situ, termasuk si Rena, berucap ke Kenshin, "Terima kasih banyak ya Ken. Ini adalah video yang sangat penting sekali untuk dijadikan bukti." Kenshin menyahut, "Terima kasihnya ditahan saja untuk temanku nanti." Sambil tersenyum, sembari bercanda, Kenshin lalu bilang, "Kalau gitu video ini kita pindah aja ke memori yang lain. Lalu masukkan ke televisi itu, agar nanti saat orangnya datang, kita putar itu sebagai bukti. Gimana Ren, menurutmu?" Mendengar hal itu, semua pun setuju. Rencana pun sudah disiapkan. Mereka tinggal menunggu waktu sampai orang yang dimaksud itu akan datang. Kebingungan dan kepanikan kini tak dirasakan lagi bagi pekerja yang ada di restoran ini. Begitu pula dengan si Rena. Perasaannya kini sedikit menjadi lega, lantaran punya bukti akan ketidakbersalahannya. Sementara Kenshin tetap di situ, menunggu sampai orang itu datang. Sedang si Rena melanjutkan lagi untuk membuat roti yang dipesan hari ini. Di tengah hal tersebut, Kenshin yang sendiri terlihat dirinya sedang menghubungi seseorang. Seseorang itu mungkin akan dibutuhkan di permasalahan ini sebagai antisipasi jika nanti terjadi hal yang tak diinginkan. Kenshin mulai menelpon orang yang dimaksud itu. Namun, setelah dicoba menelpon, handphonenya terasa aneh. Tak ada suara, tak ada tanda.
maupun bunyi, serta pemberitahuan lainnya. HP itu terasa sunyi. Meskipun sudah beberapa kali menelpon nomor yang lain, tetap saja HP itu terasa mati. Dikarenakan hal itu, Kenshin memeriksanya. Dilihatnya layar Androidnya. Setelah diteliti, dilihat sana-sini, ternyata handphonenya tak ada sinyal sama sekali. Kenshin pun bertanya, kok aneh gini ya? Masa di sini nggak ada jaringan? Sedang kartu ini termasuk vendor yang besar. Kemudian ia mencoba membuka casingnya. Dilepaslah tutup itu. Setelah diperiksa, dilihat, diteliti, ternyata permasalahannya kartu SIM card itu terpasang terbalik. Kenshin pun bicara sendiri. Oh wala, ternyata ini aku kemarin salah pasang nih. Makanya dari tadi malam kok gak ada pesan yang masuk. Kemudian kartu HP itu dipasang dengan benar. Setelah dinyalakan, langsung saja berbunyilah beberapa suara pertanda ada pesan yang masuk. Kenshin pun melihatnya, yang salah satunya dari aplikasi WhatsApp. Terlihat sebuah nomor yang tanpa nama. Nomor itu telah berkirim pesan ke dalam berandanya. Kenshin segera membukanya. Setelah dilihat isinya, terkagetlah dirinya. Sebuah foto dikirim nomor tersebut. Hanya dengan melihat itu, Kenshin sampai-sampai panik dibuatnya. Keringat dingin keluar dari keningnya. Dalam hati, ia bertanya, nomor ini milik siapa? Kok bisa mengetahui sebuah rahasia yang disimpannya? Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.